Geng Solo diduga dalam rencana makar terhadap Prabowo. Geng Solo tuh bukan geng biasa. Isinya jenderal, kapolri, panglima, semua jebolan Solo, orang kepercayaan Jokowi. Tujuannya straight to the point, buat angkat Gibran ke kursi atas dan sekaligus ngejatohin Prabowo biar gampang dikendalikan. Skenarionya jelas, isi posisi strategis dulu, kuasai keamanan, baru politiknya tinggal kayak main catur. Bidaknya udah diatur sebelum permainan mulai. Dan kita lagi-lagi cuma penonton yang disuruh teriak, padahal pemenangnya udah ditentuin dari awal. Saya bukan diktator. Saya juga bukan pelanggar HAM. Dan saya juga bukan. Saya tidak memiliki beban masa lalu. Mengkudeta. Percobaan kudeta. Iya. Merenggut posisi. Oke. Merenggut posisi. Presiden. Presiden. Wow. Kudeta. Akan ada kudeta presiden. Iya. Dia mencoba. Ada orang yang mau mencoba untuk mengkudeta. Walaupun ujung-ujungnya nggak berhasil. Tapi dia sudah merencanakan itu, sudah memikirkan itu, dan nanti dilakukan sama dia. Bukan di tahun ini, di tahun depan. Belum di tahun ini. Tahun ini udah mau habis nih, ini udah Mei. Udah mau Desember. Tahun depan diserang sama dia, dilancarkan sama dia, dijalanin sama dia. Mengkudeta. Jadi dia mulai mengasup sana, mengasup sini, ngajak sana, ngajak sini, ngerangkul sana, ngerangkul sini, ngasup sana, ngasup sini. Nanti itu terjadi. Tapi tidak berhasil. Oke, tapi bisa diatasi ya? Bisa diatasi. Oke. Itu yang bahaya. Kondisi Yang paling bahaya. Iya. Nah, pendapat lu masih banyak orang yang nggak terima konteks itu. Kenapa sih? Nggak banyak. Nggak banyak. Sedikit. Nggak banyak. Tapi walaupun sedikit, ini orang otaknya tuh udah rusak gitu loh. Otaknya tuh bahaya gitu. Licik semuanya. Iya, kelompok-kelompoknya licik, jahat gitu loh, gelap. Jadi walaupun sedikit, tapi dia mencoba untuk melancarkan rencana ini gitu loh. Dan ini akan dijalankan sama dia di tahun depan. Perkiraan kalau nggak meleset di tahun depan. Lu memikirkan seseorang sosok nih? Iya. Kepikiran emang? Iya. Seorang sosok. Kayak gimana bro? Iya. Sosoknya? Sosok yang ketangkep sama gue saat ini, yang kepikiran sama gue adalah orangnya kurus, kuning langsat, dibilang putih enggak, hitam enggak, kulitnya kuning langsat, rambutnya pendek cepat, pernah punya jabatan yang cukup tinggi di pemerintahan, terdekat orang-orang di sekeliling bapak juga, circle politiknya ya. Orang ini tinggi orang. Iya. Oke. Wah, siapa ini? Kalau dari wajah kebayang. Lu banyak bayar nih ya? Kebayang. Tapi nama belum dapat lo namanya. Ada namanya. Iya. Langsung muncul dia. Sosok ini langsung muncul. Ini yang muncul. Sosok ini yang muncul. Ini ntar ada di dalam nih? Iya. Circle politik Bapak Presiden ya. Oke. Ada kan dia? Dia ada di situ. Oke. Oh, yang lo masuk circle politik Pak Presiden, maksudnya Pak Presiden Prabowo ya? Iya. Circle politik itu maksudnya di dalam circle politik. Iya. Bukan di dalam internal dia, bukan? Bukan internal ini. Saya mendapatkan informasi yang sangat dipercaya bahwa ini tidak lepas juga dari sakit hatinya para koruptor, khususnya kasus Pertamina yang hari ini masih DPO gitu ya. Dan ini menginginkan situasi di negeri ini chaos. Orang ini terkait kasus Pertamina, orang ini DPO. Ya. Apakah orang ini adalah Pak? Ya. Rizalin maksud Bapak? Betul. Rizalin punya dendam pribadi, dendam politik ya terhadap pemimpin Indonesia sekarang. Raja Khalid boleh dikatakan hanya penyandang dana, tapi pengendali di sini ya kan. Yeah. Tentunya saya bisa meyakinkan ini adalah geng Solo. Gitu. Geng Solo. Kenapa ini bisa terjadi? Karena
ini terjadi begal demo nih, ini juga jadi unik gitu loh. Demo kali ini di mana-mana demo selalu satu entitas, kata guru gitu ya. Ini bermacam dari bermacam latar belakang. Nah, inilah sesungguhnya demo yang bukan original demo. Jadi ini demo yang sudah dibajak nih, sudah dibegal ya kan. Tapi kelihatannya juga tidak terlalu berhasil. Gini Pak, apa yang kemudian membuat Bapak sebagai seorang yang lama berkecimpung di persoalan ini dengan yakin mengatakan bahwa aksi ini bukan aksi inilah, ada banyak aksi yang kemudian dipublikasi? Ya jelas ya. Kalau kita lihat bagaimana Jumhur juga mengatakan wah ini bukan kami tidak tahu kalau misalnya kemudian berkembang narasi yang bubarkan DPR, makanya Jumhur meminta untuk tidak terlibat kelompoknya Jumhur Buruh. Jumhur ini adalah ketua ketua Serikat Buruh terbesar Indonesia. Ya. Nah, dari situ sudah kelihatan Pak bahwa gagasan demo yang awal ini sudah bergeser. Dan Jumhur membaca ini gitu Pak. Bahwa ini ada kepentingan siapa? Kepentingan yang akan digusur sebelumnya, yaitu kelompok Jokowi. Jika memang ada indikasi makar, siapa yang paling mungkin menjadi aktor intelektualnya ketika saat ini hampir semua parpol ada di belakang presiden? Ya mereka yang punya senjata, yang punya senjata baik resmi maupun tidak resmi. Senjata ini artinya bukan hanya satu orang, tapi sekelompok yang bersenjata. Nah, itu satu makar. Jadi kalau makar itu sebetulnya sama saja dengan kudeta. Gitu. Kudeta, saya tidak tahu istilahnya dari mana makar itu, tapi kalau kudeta, coup d'etat, ya tulisannya tuh kayak gitu, kudeta bacanya. Itu penggulingan kekuasaan secara inkonstitusional sesuai dengan aturan hukum yang ada di negara itu. Baik. Nah, kalau kalau kelompoknya ya banyak, siapa saja bisa asal punya kekuatan politik dan kekuatan fisik selain politik gitu. Oke. Makanya kemudian memang kalau di negara-negara lain biasanya ada peran militer juga di balik situ ya, Mas Kiki. Kalau Anda menyebut harus punya senjata. Hampir selalu, bukan hampir selalu ya selalu, karena kalau kekuatan bersenjata di luar militer itu pemberontak namanya, itu jarang yang berhasil, kecuali dia bergandengan tangan dengan kekuatan di dalam pemerintahan itu sendiri. Yaitu tentara gitu. Jangan sampai Indonesia darurat militer katanya. Karena jika darurat militer maka akan ditetapkan 1. Siapapun bisa ditangkap tanpa proses hukum. 2. Kebebasan berpendapat, pers, dan berkumpul dibatasi atau dihapus. Seluruh media akan dikontrol oleh negara. 3. Negara berpotensi tidak kembali jadi negara demokrasi dan menjadi rezim militer seperti Myanmar. 4. Kekerasan aparat menjadi legal di mata hukum atas nama ketertiban. 5. Aktivitas ekonomi lumpuh akibat ketidakpastian. Masih banyak lagi, ini akun lain yang dihimpun. Salah satunya Raditya Dika. Raditya Dika ini salah satu komika, begitu dia juga penulis. Ini pesohor ya Mas Hersu, pengikutnya banyak sekali. Dia mengatakan jangan terprovokasi, kita punya satu sama lain. Jadi kita hanya punya satu sama lain ini untuk melindungi. Jadi jangan terprovokasi. Dalam situasi protes warga selalu ada dua arus. Satu, suara tulus masyarakat yang menuntut keadilan, dan satu lagi upaya pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momentum dengan menyusupkan provokasi. Ya itulah, maka sejak awal sudah saya nyatakan bahwa kita jangan terjebak dengan isu membubarkan DPR. Oke, ya kan? Karena apa? Yang Solo kan sudah tahu bahwa di DPR sekarang ini sedang mulai ada komunikasi walaupun tertutup tentang usulan pemazulan Gibran, ya kan? Di DPR dan MPR juga sudah mulai ada manuver-manuver politik, mulai sana sini, dan inilah salah satu bentuk dari kehebatan Presiden Prabowo membentuk meja-meja perundingan tadi. Ya kan? Untuk kembali ke Undang-Undang 45. Nah, Anda bayangkan,
Kalau DPR bubar, Ya. MPR juga akan rusak. Ya. Karena eksistensi DPR, salah satu unsur utama MPR itu kan DPR. DPR betul. Malah mayoritasnya nggak usah DPR kan. Iya. Kan DPD kan nggak sampai 200 orang. Iya. Nah, apa sebab isu ini dikembangkan oleh Gen Solo? Lalu ada teman adik-adik pelajar, adik-adik mahasiswa, malah ada unsur elemen tertentu yang memang sudah dicekoki oleh Gen Solo. Termakan karena apa? Kalau dibubarkan DPR, lalu siapa yang nanti mau membahas pemajulan Gibran? Iya. Siapa lembaga mana yang akan menjalankan proses kembali ke Undang-Undang 45? Iya. Lembaga mana yang akan menciptakan peraturan untuk stabilitas keuangan dan moneter kita? Iya. Lembaga mana yang akan mengontrol kerja menteri? Iya. Nah, akibat ini, lalu apalagi itu dengan orang joget dibesarkan kemana-mana, hanya kan DPR kan secara konstitusional kan nggak ada yang bisa berkesempatan untuk koreksi kinerja menteri keuangan yang menyimpang, nggak ada yang bisa, ya kan? Contoh misalnya, andai kata Presiden Prabowo tidak memerintahkan seorang Dasko untuk memperingatkan kepada Mendagri menghentikan kebijakan kenaikan pajak di 15 provinsi, maka ini akan jalan terus. Iya, bisa chaos dari 15 ya kan? provinsi itu ya. Ini ditempuh oleh Presiden Presiden Prabowo untuk apa? Karena partai politik di DPR nggak bisa menjalankan fungsinya. Iya. Sudah mandul sejak era Jokowi. Saudara sekalian, sekali lagi aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, yang jahat lagi, ya, sang jahat lagi. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden, bayangkan benar, jadi presiden. Begitu jabat, bulan Januari, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN 12% sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada bulan Januari 2025. Jadi pada saat Presiden jabat, bulan Januari PPN 12% diberlakukan. Untungnya pada tanggal 31 Desember Presiden Prabowo membatalkan keputusan tersebut, hanya mengenakan kenaikan pajak menjadi 12% untuk barang dan jasa saja. Baru jadi presiden di tahun pertama sudah disibukkan dengan ini dan harus tampil sendiri untuk membatalkan. Ini Januari. Selanjutnya bulan Januari lagi heboh ditemukan pagar laut. Maksud jam berapa SMS loh di Tangerang. Pada saat itu presiden merintahkan bongkar, tetapi Menteri KKP bilang jangan dibongkar, melarang karena untuk barang bukti. Insubordinasi dari menterinya. Belum 1 bulan di bulan Januari sudah terjadi seperti ini. 2, pada 1 Februari Menteri Bahlil tentang gas melon, pakai antri-antri, kemudian ada yang sampai meninggal. Baru 2 bulan ada 3 perkara nih, dan kebijakan Bahlil dibatalkan oleh presiden. Yang keberapa itu?
3 ya. Masih bulan Februari lagi. Heboh, bensin oplosan. Ini kalau terlambat diketahui, mesin-mesin motor masyarakat kecil itu rusak. Akhirnya berbondong-bondong isi bahan bakar di Shell. Sebelum saya lanjutkan, saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri. Saya menduga itu. Boleh saya menduga seperti itu. Kalau dia panggil saya sebagai yang menyampaikan ini. Sabotase struktural dan dilakukan oleh pemerintah kepada presiden. Hasilnya nanti saya kasih lihat hasilnya. Sampai Kejaksaan Agung menangkap beberapa dari Pertamina. Februari sudah, sekarang bulan Maret. Menpan RB mengumumkan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan PPK. Jadi ribut. Keputusan itu menimbulkan gejolak dan Menseknek atas perintah Presiden Bapak Prasetyo Adi pada tanggal 17 Maret akhirnya mengumumkan pengangkatan CPNS dan PPK dipercepat. Baru 3 bulan di tahun yang baru sudah seperti itu. Prabowo mulai membuka tabir, sebut gelombang demonstrasi mengarah makar. Adanya upaya makar dikonfirmasi langsung oleh Presiden Prabowo setelah bertemu 7 ketua umum partai politik di Istana, Ahad tanggal 31 Agustus tahun 2025. Pertemuan tanpa kehadiran anak haram konstitusi. Hanya saja Presiden Prabowo tidak menyebut siapa dalang yang sedang mengarahkan demonstrasi dan kerusuhan seperti tragedi 1998. Spekulasi mengarah kepada geng Solo. Bila demonstrasi ini meluas dan berlanjut dalam beberapa hari ke depan, posisi Presiden Prabowo terancam. Tidak menutup kemungkinan massa binaan akan melakukan kerusuhan lebih brutal lagi. Muncul letupan baru pasca amuk massa 28-29 Agustus tahun 2025. Demonstrasi mengarah tragedi 98 comeback yang diduga dirancang geng Solo. Ada dugaan kuat bakar-bakaran di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia by design. Polanya sama, massa binaan, invisible hand terorganisir. Didatangkan dari berbagai kota, malam hari bersepeda motor bakar-bakaran. Padahal menurut aturan, unjuk rasa sampai pukul 18. Ada kesan kuat aparat melakukan pembiaran terhadap perusakan beberapa kantor DPRD, Polsek, dan fasilitas umum. Pembiaran agar tercipta kesan mencekam dan menakutkan di masyarakat. Disinyalir ada dugaan kuat mobilisasi massa binaan, invisible hand di luar massa demonstran mahasiswa dan buruh. Massa yang sengaja melakukan perusakan dan penjarahan di Jakarta dan meluas ke beberapa kota di Indonesia. Agak aneh juga bila rumah pribadi milik anggota DPR nonaktif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dirusak dan dijarah kalau tidak ada mobilisasi massa dan target politik tertentu. Tujuannya tentu saja menghilangkan kepercayaan rakyat pada pemerintahan Presiden Prabowo. Agar ada alasan desakan Presiden Prabowo segera mundur. Anak haram konstitusi tampil sebagai pengganti Presiden Prabowo. Bila Presiden Prabowo salah kalkulasi, tragedi 98 comeback benar-benar terjadi. Presiden Prabowo lengser. Anak haram konstitusi berpeluang menggantikan Prabowo sebagai risatu. Massa binaan melakukan kerusuhan dan penjarahan dikendalikan oleh invisible hand agar situasi tak terkendali, korban jiwa dan kerusuhan meluas. Ada baiknya Presiden Prabowo segera mencopot Kapolri dan menteri-menteri yang terafiliasi dengan geng Solo sebelum skenario tragedi 98 comeback benar-benar terjadi. Orang-orang geng Solo melakukan pembusukan dari dalam. Tidak cukup penonaktifan beberapa anggota DPR oleh partai politik untuk meredam kemarahan rakyat. Presiden Prabowo harus berani keluar dari bayang-bayang geng Solo dan membuang orang-orang geng Solo yang ada di kabinet dan komisaris BUMN termasuk mengusir anak haram konstitusi dari Istana Merdeka Selatan. Apalagi demonstrasi dan kerusuhan berpotensi meluas. Belum akan berakhir. Beredar kembali flyer ajakan untuk aksi lanjutan, 1 sampai tanggal 5 September tahun 2025. Demonstrasi lanjutan ini berpotensi menambah panas politik Indonesia. Suasana beberapa kota di Indonesia dibikin tambah mencekam.
Warga mulai takut keluar rumah. Pembakaran dan penjarahan di mana-mana. Pusat perbelanjaan tutup. Sekolah dan kampus belajar online. Beberapa kantor di Jakarta memberlakukan WFH, work from house. Layanan Transjakarta terhenti. Wisatawan mancanegara was-was. Ada kekhawatiran kerusuhan meluas seperti gelombang demonstrasi 27 tahun lalu, 1998. Konspirasi barisan sakit hati menggulingkan pemimpin harismatik, Presiden Soeharto. Tahun 2025 polanya agak berbeda sedikit. Spekulasi adanya konspirasi geng Solo dengan isu tragedi 98 Kambeng. Upaya makar terhadap Presiden Prabowo diduga untuk menaikkan anak haram konstitusi sebagai pengganti Presiden Prabowo. Bandung, 8 Rabiul Awal 1447 per 1 September tahun 2025.